Unjuk rasa yang digelar di berbagai wilayah di Indonesia dari berbagai elemen masyarakat pada Kamis 22 Agustus 2024 akhirnya membuahkan hasil. Setelah rapat paripurna Kamis pagi tidak memenuhi quorum, malam harinya DPR secara resmi membatalkan pembahasan RUU Pilkada dan memastikan mengikuti putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Namun perjuangan publik belum berakhir. Saat ini bola panas berada di tangan KPU selaku penyelenggara pemilu agar putusan MK dapat dijalankan di Pilkada 2024. Setelah DPR dan pemerintah, kini sorotan publik terkait drama aturan Pilkada beralih kepada KPU selaku penyelenggara pemilu. Kurang dari sepekan jelang pembukaan pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2024, yakni 27 Agustus, KPU harus segera melakukan revisi peraturan KPU atau PKPU. Pasalnya, setelah MK memutuskan mengubah ambang batas minimal pencalonan kepala daerah dari 20% menjadi 6,5 hingga 10%, dan juga aturan syarat usia calon kepala serta wakil kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon, KPU seperti masih gamang untuk langsung mematuhi putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hal ini terlihat dalam keterangan Ketua KPU Muhammad Afifuddin pada Kamis 22 Agustus pagi. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Sikap KPU ini berbeda 180 derajat saat menanggapi putusan MK yang mengabulkan putusan soal batas usia Capres-Cawapres bisa di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara pada Oktober 2023. Seperti diketahui, putusan ini membuka pintu bagi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres dalam kontestasi pemilu 2024. Putusan kontroversial itu dikeluarkan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman yang juga berstatus sebagai ipar dari Presiden Joko Widodo dan paman dari Gibran. Saat itu, KPU yang diketuai Hasyim Asyari menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu atau tanpa adanya penerbitan Perpu oleh pemerintah. Langkah KPU tersebut menuai kontroversi di masyarakat, meskipun pada akhirnya pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Lantas, mengapa putusan MK ini bersifat final dan mengikat sehingga harus dipatuhi dan tidak bisa diganggu-gugat? Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang MK menjelaskan mengenai kewenangan MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Adapun sifat putusan MK final dan binding, artinya putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Seperti apa respon KPU usai DPR memutuskan untuk membatalkan pembahasan RUU Pilkada? Sedikit lebih tegas dibanding keterangan sebelumnya pada Kamis pagi, KPU dalam keterangannya Kamis 22 Agustus malam di Jakarta memastikan pihaknya akan mengikuti putusan MK terkait Pilkada 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin memastikan KPU akan segera merevisi PKPU agar bisa segera digunakan untuk Pilkada 2024. Kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini, kami melakukan langkah prosedur tertib prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Gerak cepat KPU untuk segera menyikapi putusan MK ini tentu akan menjadi sorotan publik. Selain membuktikan bahwa KPU tidak ditunggangi oleh kepentingan elit, kepatuhan KPU terhadap putusan MK juga menjadi kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.